Shalom saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kidung Agung pasal yang ke-6, yaitu mengenai pengantin laki-laki dan perempuan yang saling memuji satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana isi pujian, bagaimana mengartikannya untuk kita sekarang ini? Mari kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kita mau sembah Tuhan, kita masuk hadirat-Nya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kita. Terima kasih. Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku.
kasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Kaulah kekasih jiwa kami, pujaan hati kami. Oh Yesus, kami bersyukur memilikimu. Oh ya Ralabo, ya Ralabo, ya Rase, Uribiana Mayanamu, ya Ralabo, ya Ralabo. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Adanya kami saat ini semua karena anugerah-Mu. Engkau mengangkat kami untuk melihat dan menikmati kasih sayang-Mu, cinta-Mu, ketulusan-Mu, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang terus Kau curahkan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau mengangkat hidup kami hari lepas hari. Engkau memberi kami kemenangan dan sukacita di dalam hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu dan berkat-Mu turun atas kami semua yang rindu belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan lewat Bible Study online CK7 ini. Terpuji nama-Mu,
Urapi kami, hikmat-Mu mengalir, memberi pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita buka Alkitab kita. Di Alkitab saya, Alkitab Terjemahan Baru 2 ada di halaman 1052, yaitu Kidung Agung pasal yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-6. Mungkin mundur lebih banyak di Alkitab yang Bapak Ibu miliki, halamannya ya, mundur lebih banyak. Nah, saya akan pandu kita untuk membaca pasal 6 ini dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu kita akan baca. Bunyinya demikian. Kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara wanita. Ke arah manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya bersamamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga adalah dialog antara putri-putri Yerusalem dengan mempelai wanita menanyakan sang kekasih pengantin laki-laki kemana dia pergi. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, setelah mendengar pujian mempelai perempuan terhadap pengantin laki-laki yang kita telah bahas sebelumnya dari pasal 4 dan pasal yang kelima, pengantin laki-laki dan perempuan saling bergantian memberi pujian. Maka putri-putri Yerusalem itu takjub. Putri-putri Yerusalem itu merasa heran. Wah, ini perempuannya cantik, jelita, hebat. Dan laki-lakinya juga, wow, romantis sekali, hebat sekali, tulus sekali. Cintanya betul-betul murni, tiada tara. Makanya dialog terjadi. Rupanya pengantin laki-laki itu pergi menggembalakan domba-domba. Ini pengantin yang rajin, pengantin yang selalu memperhatikan, pengantin yang selalu memelihara kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Ya, lalu putri-putri Yerusalem ini adalah gambaran dari penduduk Yerusalem. Putri-putri Yerusalem juga berbicara penduduk-penduduk yang sebenarnya belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Lalu mereka pengen berdialog, rindu ngobrol, rindu mengenal si mempelai laki-laki yang dimiliki oleh mempelai perempuan tersebut. Di mana dan kemana perginya dia? Tanya mereka. Kemudian pengantin perempuan dikatakan di sini, pengantin wanitanya menjawab dengan mengarahkan putri-putri Yerusalem ke tempat mereka biasa bertemu. Tempat pertemuan pengantin perempuan, pengantin wanita dengan pengantin laki-laki. Di mana? Tempat penggembalaan. Di tengah-tengah bunga bakung. Wah, ini kemudian mari kita masuk kepada penggambaran Bapak Islam Tuhan. Sekali lagi bahwa putri-putri Yerusalem ini sebenarnya bicara mengenai kepada penduduk kota. Arti dari putri Yerusalem itu penduduk kota, penduduk negeri. Penduduk kota Yerusalem. Sedangkan pengantin wanita adalah kita, gereja. Kalau di zaman umat perjanjian lama, yang disebut pengantin wanita itu adalah Israel milik kepunyaan Tuhan. Kita juga adalah Israel rohani karena iman kepada Kristus. Sehingga berkat kepada Abraham juga menjadi bagian kita. Gereja adalah pengantin wanita. Pengantin laki-laki siapa?
Allah itu sendiri, Kristus yang telah menebus kita. Nah, dunia yaitu penduduk negeri, penduduk kota, putri-putri Yerusalem di sini terus-menerus memuji dan mengagumi kecantikan gereja. Jelita engkau di antara wanita. Kenapa pujian itu bisa keluar dari dunia, dari mulut-mulut orang dunia mengagumi keindahan gereja? Mereka bahkan sedikit jealous, cemburu terhadap gereja, terhadap anak-anak Tuhan. Mereka bingung, mereka kaget. Akhirnya keluar pujian. Wow, gereja hebat ya, gereja indah ya, gereja cantik ya, gereja luar biasa. Apalagi ketika gereja hidup di dalam kerukunan, di dalam cinta, di dalam kasih, menjadi berkat. Mereka itu takjub akan kehidupan gereja. Ya, oleh karena kesucian, kalau gereja hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian Allah, aduh, dunia itu melihat memang beda orang gereja. Memang gereja itu suatu pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Memang yang disebut anak-anak Tuhan itu spesial. Mata dunia tertuju kepada kita karena kita adalah terang. Mereka mencari di mana ada cahaya. Mata dunia tertuju kepada kita, mencari gereja, mencari Tuhan lewat kita karena kita telah menjadi garam, berpengaruh dan mengawetkan dunia supaya dunia itu tidak makin rusak karena ada gereja. Supaya dunia menjadi berkenan di hadapan Allah karena gereja. Gereja punya inner beauty yang ada di dalam, kecantikan yang ada di dalam. Gereja punya buah roh yang dipancarkan keluar dan menjadi berkat sehingga dunia kagum akan Kristus. Bukan soal siapa kita, ada apanya dengan kita, tetapi siapa yang ada di dalam kita. Itu pribadi yang mereka cari. Gereja bisa seperti ini, gereja bisa cemerlang, gereja bisa memancarkan kasih oleh karena kita milik Kristus. Oleh karena kasihnya yang tinggal di dalam gereja. Mereka bertanya dan menyapa dengan sebutan yang luar biasa, jelita di antara para wanita. Wah, keren. Dilihat cantik dan menarik. Bapak Ibu saudara Tuhan, dunia bertanya kepada kita, siapa dia? Siapa Yesusmu itu? Kami rindu ketemu dia. Wow, bagaimana caranya bertemu dengan Yesus? Bagaimana kami bisa mengenal dia? Nah, ini teriakan, pertanyaan disampaikan oleh dunia terhadap kita. Di masa-masa sekarang ini, dunia sedang memperhatikan kita. Dan kalau kita hidup berkenan, hidup suci, hidup benar di dalam Kristus Yesus Tuhan, dunia akan datang bertanya kepada kita, bagaimana caranya saya bertemu dengan Yesus? Bagaimana caranya saya bisa menyapa dia? Bagaimana caranya saya beroleh keselamatan? Bagaimana caranya saya mengenal pribadi itu? Itu dunia sedang mencari jawab terhadap pergumulan hidupnya. Dan kita gereja harus siap, harus mendandani diri, memperhias diri. Apa yang harus kami lakukan agar kami diselamatkan? Gereja berteriak minta itu. Dan kitalah jawabannya. Kitalah jawabannya. Kalau gereja mendandani diri dengan kekudusan, kebenaran, kesucian, maka kita akan menjawab seluruh kebutuhan dunia untuk menemukan Kristus, berjumpa dengan Kristus. Bapak Islam Tuhan, tentu ini pernyataan yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini harus diterjemahkan atau dipahami secara rohani. Perkataan ini akan terdengar tidak pantas dan tidak bisa diterima. Karena cinta itu sifatnya kan iri. Cinta itu spesial. Cinta itu, cemburu.
Mana bisa pengantin laki-laki kemudian ditunjuk, itu suamiku. Sana kalian pergi dengan dia. Kan gak bisa. Karenanya itu pengertian di dalam Kidung Agung ini harus lebih banyak diarahkan kepada hal-hal rohani. Gitu. Jadi antara pernyataan yang harafiah, tafsiran harafiah, di antara tafsiran yang alegoris yang mengada-ada ini, tafsiran rohani ini harus berada di tengah-tengahnya, menengahinya. Kita harus mengarahkan bahwa pernyataan-pernyataan ini adalah bicara mengenai hubungan Kristus dan gereja dengan kita. Sehingga kita akan memahami maksudnya dalam terang kebenaran firman. Cara yang paling tepat. Ya, bahwa orang lain membutuhkan dan bersama-sama mencari menemukan Kristus. Mereka bertanya, mereka mencari tahu kepada kita di mana dia dan bagaimana caranya berjumpa dengan dia. Gereja harus menjadi jawaban dan solusi dari pergumulan pencarian gereja dunia terhadap Kristus. Mau tidak mau, kita yang sudah mengenal Kristus lebih dahulu harus menyatakan itu kepada dunia. Akan tetapi, umat yang mengasihi Kristus rindu orang lain juga mengasihi dia. Amin. Hal itu harus ada pada diri kita. Kita jangan egois bahwa cuma kita diselamatkan, cuma kita yang punya Yesus. Orang lain tidak perlu, tidak bisa. Dunia membutuhkan Kristus. Karena itu tema tahun ini buat kita gereja Tuhan, supaya kita bangkit dan menjadi terang, bercahaya, bersinar. Dunia menemukan sinar kemuliaan Kristus melalui kehidupan gereja. Bapak Ibu saudara Tuhan, dunia harus dipersatukan dengan Kristus supaya keselamatan menjadi milik semua orang. Nah, walaupun sebelumnya sudah terjadi dialog di ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-9. Apakah dikatakan tadi ya, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Bapak Islam Tuhan, dunia dulu mengejek. Dunia memandang rendah. Siapa sih Yesus itu? Emang siapa dia? Dengan apa yang kami percayai. Dengan pribadi yang kami agungkan. Yesus mah gak ada apa-apanya. Mending uang. Mending dolar. Mending ini itu. Itu lebih berharga daripada Yesus. Tetapi pada kenyataannya, oleh karena keteguhan hati umat, keteguhan hati gereja, oleh karena ketaatan kesetiaan mempelai wanita, maka dunia mulai terheran-heran. Hebat ya, kok mereka bisa sedemikian rupa ya dengan Kristus itu. Mereka kok bisa teguh kokoh dengan Kristus ya. Lihat penganiayaan di abad pertama kekristenan. Oleh karena pribadi itu, oleh karena nama itu, mereka tidak malu disebut sebagai umat Kristus, pengikut Yesus. Mereka tidak malu oleh karena pribadi itu. Mereka bahkan berani menyerahkan hidup demi Kristus dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Mereka boleh kehilangan segala-galanya, tetapi jangan sampai kehilangan Kristus. Wah, itu keteguhan iman yang hebat. Dunia mulai terperangah. Wah, luar biasa. Dan gereja tidak pernah membalas kejahatan yang mereka perbuat. Orang dunia perbuat, dunia perlakukan jahat, tetapi gereja kembali mengasihi dan mendoakan. Itu suatu tindakan yang hebat, yang luar biasa. Karenanya itu dunia sekarang mulai mencari jawaban, dan jawaban itu hanya di dalam Yesus. Mereka datang ke gereja, mereka datang kepada umat percaya. Tolong dong bawa kami untuk ketemu Tuhanmu. Mereka mulai turut mencintai Yesus. Amin. Tetanggamu, dunia di sekitarmu, masyarakat di sekitar kita. Kalau kita mendoakan mereka, kalau kita menjadi terang bagi mereka, mereka pasti datang mencari tahu. Ada apa dengan engkau? Siapa Tuhanmu? Bawa aku dong ketemu dengan Tuhan Yesus itu. Amin. Meskipun belum melihat pribadi itu. Meskipun dunia belum ketemu dengan pengantin laki-laki itu. Tapi mereka menjadi percaya dan mereka mencintainya. Siapa yang mencintai, siapa yang mencarinya dengan tekun, pasti akan menemukan dia.
pasti akan menemukan Yesus. Amin. Ia ada di dalam tamannya, ia ada di dalam hadiratnya. Di antara bilik kepunyaannya, Yesus ada di antara kita. Rohnya bekerja ketika kita sedang belajar firman hari ini. Merenungkan kebaikannya, merenungkan kasih sayangnya. Ia ada di mana-mana. Di mana gereja tinggal, ya, di mana gereja ada, di mana orang kudus berada, dia ada di situ. Dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Ia tinggal di dalam gereja. Ia menggembalakan umatnya. Ia menggembalakan dan memimpin gerejanya sampai akhir zaman tiba. Bapak Islam Tuhan, mari kita lanjutkan membaca ayat berikutnya. Pujian mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Ayat yang keempat dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu dariku sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang beranak kembar semuanya dan tiada yang tak beranak. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik cadarmu. Permaisuri ada 60, selir 80. Dan gadis-gadis tak terbilang banyaknya, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyambutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat tunas-tunas di lembah, melihat apakah pokok anggur bersemi dan pohon-pohon delima berbunga. Sebelum aku menyadarinya, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Bapak Ibu Salam Tuhan, pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Itu isi dari ayat yang keempat dan seterusnya. Mempelai laki-laki itu memuji kekasihnya dengan lembut dan penuh hormat. Melukiskan kekasihnya seperti kota Tirsa. Kota Tirsa itu menjadi bagian dari kota Manasye, kota terkenal di Manasye, wilayah Manasye, sebelah utara. Tirsa artinya menyenangkan karena punya bangunan yang indah-indah di kota Tirsa itu. Dan kemudian kota ini tertata rapi. Karena itu kota terkenal sekali. Juita seperti kota Yerusalem. Wow, itu kota suci. Artinya begini, jemaat itu digambarkan seperti dua kota, Tirsa maupun Yerusalem. Mengapa demikian? Karena gereja itu mendatangkan kegirangan bagi Tuhan dan menjadi tempat kudusnya Tuhan. Mendatangkan kegirangan dalam hal apa? Karena kondisi kota Tirsa yang tertata rapi itu berbicara keindahan, keanggunan dari gereja. Gereja yang punya moralitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Punya kehidupan yang dibangun dari buah roh. Dari kehidupan yang terus dibersihkan dari hari ke hari. Dari setiap kekurangan, dari setiap kelemahan, dari setiap dosa dan pelanggaran, semakin dikikis-dikis menjadi murni, menjadi bersih, menjadi rapi, hidup berkenan sama Tuhan. Nah ini umat Tuhan yang kemudian diam dalam kekudusan Allah, diam di kota Yerusalem dalam hadirat Allah. Gereja menjadi tempat kudus Allah, berdiam di dalamnya, ya, yang hidup, yang mulutnya itu dilengkapi dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Untuk mematahkan siasat dari si iblis, itu gereja. Lah memang kenyataannya bahwa gereja Tuhan tidak bersih-bersih amat. Ya, kalau kita melihat personnya, lihat pribadi demi pribadi, kita perhatikan, wah kayaknya nggak oke ya. Banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak kelemahan. Itulah gereja. Tetapi dibersihkan oleh Tuhan dari hari ke hari dalam proses hidup untuk kudus di hadapan Tuhan. Terkadang dosa
Ya, daya tarik dunia menggoda kita, memikat hati kita untuk memalingkan pandangan kita dari Kristus kepada dunia dan menyeret kita seluruh hawa nafsu daging dunia ini, lalu menjerat kita untuk diam di dalamnya, sehingga kita merasa kok kita jauh dari Kristus. Namun betapa Kristus mengasihi jemaatnya. Hatinya dipenuhi cinta dan kemurahan. Nah, ini betul-betul anugerah Tuhan. Dia menyelamatkan kita dan dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah membuang yang menjadi milik kepunyaannya. Dia mau tarik kita kembali. Dia mau ambil kita kembali. Dia mau sucikan basuh kita kembali. Karena kita ini berharga, milik kepunyaan Kristus. Bagi Kristus, tidak ada yang lebih berharga selain jemaatnya. Gereja, jemaatnya, kita semua adalah milik kepunyaannya. Harta yang tak ternilai harganya. Telah ditebus dengan darah yang mahal. Gereja, kita pribadi ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Benda, tempat, apapun yang berharga di dunia ini tidak sebanding dengan hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus. Ia memanggil kita, Ia mencari kita dengan kasih sayangnya. Dia mendandani kita kembali, memulihkan kita dan mengangkat kembali kita untuk hidup di dalam anugerahnya. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 tadi, kita sudah baca di sini, Kristus itu berbicara mengenai keadaan ketika Ia bersama dengan kekasihnya, bersama dengan gerejanya. Ada kerinduan yang mendalam diungkapkan. Satu harapan bahwa kekasihnya, bahwa gerejanya itu bersemi kembali. Menikmati sukacita, kegirangan, bertumbuh lalu kemudian menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Itu yang sedang diungkapkan oleh penulis dari Kidung Agung ini. Hubungan yang mesra antara Kristus dan gerejanya. Kita sebagai mempelai wanita didandani, dirawat supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Ke kebun kenari aku turun melihat tunas-tunas di lembah. Melihat apakah pokok anggur bersemi dan pohon-pohon delima berbunga. Betapa indahnya syair ini. Kristus ingin melihat bahwa gerejanya itu bertumbuh. Gerejanya itu berkembang. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan menjadi milik kepunyaannya. Buah pohon-pohon delima berbunga, mekar kembali, bersemi, bertumbuh, dan kemudian menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kesimpulan dari pasal 6 kitab Kidung Agung ini. Yang pertama, bahwa gereja harus menjadi kekasih Kristus yang setia dan taat. Yang terus mengasihi Dia. Menjadi pribadi yang mendandani diri dengan kekudusan Allah. Merawat diri sebagai mempelai wanita. Sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang kedua, gereja harus merindukan Kristus lebih dari apapun. Dalam penantian sampai Dia menjemput kita. Dalam kereta penjemputan untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Melewati kemenangan lepas kemenangan dari waktu ke waktu. Menyambut kita dengan kegemilangan. Itu kerajaan Allah menyongsong gerejanya. Gereja yang diangkat dan diselamatkan. Disongsong dengan kemeriahan. Bapak Salam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kembalinya Kristus menjemput gerejanya dalam sebuah perayaan yang megah dan penuh sukacita, menyambut pesta pernikahan anak domba dan gerejanya. Seluruh penghuni surga menyongsong kita. Hari yang mulia, hari yang indah itu. Gerejanya dibawa untuk diam bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Itu pesan rohani dari Kidung Agung pasal yang keempat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk
hikmat pengertian yang Tuhan tambah-tambahkan bagi kami semua. Mengalir menetes dari tahta hadirat-Mu. Satu pengertian-pengertian yang manis indah mempersiapkan kami gereja-Mu. Untuk terus mendandani diri, memperelok, mempercantik hidup dengan perkara ilahi, dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bawa, arahkan hati kami untuk terus terpikat kepada Kristus. Terpikat kepada Juru Selamat kami. Dan Engkau memenuhi kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terus rawat hidup kami. Jaga hati kami. Dengan kuat kuasa-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Melakukan bagian kami. Hidup di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Yesus, berkati semua umat-Mu, berkati gereja-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.